Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Septianisi. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semester 8, saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian pendidikan dari untuk memenuhi tugas komprehensif, kompetensi penunjang, dan dosen pengujinya itu Bu Helganelis SPD. Selamat menyaksikan. Menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian di sini ada 5: jenis penelitian kuantitatif, jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian campuran, jenis penelitian R&D, dan jenis penelitian PAR. Yang pertama, jenis penelitian kuantitatif. Nah, jenis penelitian kuantitatif ini adalah jenis penelitian di mana si peneliti itu menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori yang diteliti, serta penelitian kuantitatif ini penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, teknik dari pengumpulan data tersebut, penafsiran terhadap hasil tersebut, terus serta menampilkan dari hasil atau kesimpulannya itu menggunakan angka. Terus jenis kuantitatif ini bisa digeneralisasikan dan tidak bisa untuk diubah gitu judulnya. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya jenis penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang menguji dan hasilnya itu menggunakan angka. Yang kedua yaitu jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini adalah penelitian berbentuk deskriptif untuk mengembangkan fenomena, untuk mengembangkan atau menggambarkan fenomena, fakta penelitian apa adanya yang ada di lapangan tersebut. Jadi jenis penelitian kualitatif itu prosedur penelitian yang hasil data deskriptif banyak berupa kata-kata ataupun lisan dari orang-orang atau narasumber tersebut. Pengumpulan jenis kualitatif itu, teknik pengumpulan datanya itu berupa wawancara, observasi baik maupun yang langsung dan tidak langsung, terus menggunakan survei lapangan. Itu teknik analisis data di kualitatif. Jadi hasilnya itu deskriptif dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada di lapangan. Yang ketiga yaitu penelitian kombinasi, di mana penelitian ini adalah menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, penelitian ini yaitu untuk meneliti pada kondisi objek baik yang alamiah maupun yang buatan. Jenis ini kan menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi lebih untuk mendalam lagi, bukan hanya dari hasilnya juga, bukan hanya dari penelitian kuantitatif saja maupun penelitian kualitatif saja, akan tetapi harus dijelaskan kedua-duanya dan hasilnya juga harus ditemui kedua-duanya, baik dari kuantitatif maupun kualitatif. Itu jenis penelitian kombinasi. Teknik analisis datanya juga harus dua-duanya digunakan, baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Baik, selanjutnya yaitu jenis penelitian R&D. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian untuk mengembangkan atau menemukan suatu produk baik berupa software maupun hardware, dan bisa diuji produk tersebut, diuji dan dievaluasi dari jenis evaluasi untuk mendapatkan produk yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan dalam pendidikan itu di kelas. Terus cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validasi dari produk tersebut. Jadi penelitian R&D ini adalah penelitian di mana cara ilmiah untuk memproduksi, untuk memproduksi itu kan membuat, terus menghasilkan, menguji validasi produk yang telah dihasilkan
dari penelitian tersebut. RNI itu kan berbentuk produknya itu software maupun hardware yang tadi saya sebutkan. Nah, software di sini baik berupa kayak alat-alat untuk pendidikannya gitu kan, dari metodenya, dari berbentuk video maupun berbentuk kayak buat menunjang pendidikannya itu, menunjang pembelajaran. Yang terakhir yaitu jenis penelitian PAR atau Participation Action Research. Jenis penelitian ini adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipasi atau mengikutsertakan masyarakat atau warga masyarakat dalam suatu komunitas. Itu bisa dalam warga sekolah, dalam satu organisasi, dalam satu kelas, untuk perubahan kondisi hidup yang lebih baik. Di sini ada prinsip-prinsip PAR. Nah, prinsip PAR ini yang pertama itu prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi ini adalah si peneliti mengajak seluruh dari organisasi itu untuk ikut serta dalam penelitian ini. Dan yang kedua yaitu prinsip orientasi aksi. Prinsip orientasi aksi ini adalah prinsip untuk menuntut seluruh kegiatan dalam PAR harus mengarahkan masyarakat untuk melakukan aksi-aksi transformatif atau aksi-aksi yang bergerak gitu ya, untuk mengubah kondisi sosial mereka yang menjadi semakin baik. Oleh karena itu, PAR harus memuat agenda aksi perubahan yang jelas, terjadwal dan konkret. Jadi dari orientasi aksi ini harus ada jadwalnya terlebih dahulu untuk melakukan aksi. Aksi apa yang akan dilakukan dari penelitian PAR ini. Terus yang ketiga itu prinsip triangulasi. Prinsip triangulasi ini adalah dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang, metode, alat kerja yang berbentuk untuk memahami situasi yang sama. Jadi dibutuhkannya metode, dibutuhkannya alat kerja yang akan dilakukan dari metode PAR ini. Itu dari prinsip triangulasi. Dan yang terakhir, yang keempat itu prinsip luas atau fleksibel. Jadi metode PAR ini metode yang tidak memaksakan gitu, luas, tergantung dari si warga masyarakat tersebut atau warga organisasi di sekolah tersebut. Pelaksanaannya yang cermat atau hati-hati. Jadi pelaksanaannya itu harus cermat dan hati-hati dalam melakukan sebuah aksi penelitian ini agar mampu menyesuaikan rencana semula dengan perubahan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini yaitu cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana peneliti akan dilakukan. Itu pendekatan. Nah, pendekatan di sini tadi saya sebutkan ada dua, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif yaitu cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain penelitian kuantitatifnya itu. Terus metodologi penelitian kuantitatif yang diterapkan secara langsung dapat memberitahu kita bahwa pendekatan peneliti yang diterapkan adalah kuantitatif. Selanjutnya pendekatan penelitian bisa didefinisikan dari keseluruhan aspek penelitian yang digunakan dalam aspek tujuan, pendekatan kuantitatif memiliki karakteristik antara lain dimaksud untuk menjelaskan hubungan antar variabel peneliti, menguji hipotesis atau teori, dan melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Itu dari tujuannya, aspek tujuan. Sedangkan dari aspek pengumpulan datanya, dari pendekatan kuantitatif ini menggunakan cara survei atau wawancara terstruktural sesuai metode pengumpulan datanya maupun instrumen. Maka instrumen yang sering digunakan antara lain kuesioner atau angket, buku tes, dan sebagainya. Pendekatan kuantitatif menggunakan perpaduan antara ilmu sosial dan statistik dalam analisis datanya, analisis datanya. Itu dari aspek pengumpulan datanya. Dan kuantitatif ini riset sosial yang menggunakan pendekatan kuantitatif umum bersifat deduktif. Analisis deduktif artinya gambaran besar
yang berupa hipotesis atau teori diuji kebenarannya dengan proses pengujian variabel. Jadi untuk menguji variabel intinya kuantitatif itu yang lebih detail. Jika hipotesis ditolak, maka penelitian menemukan hipotesis baru berupa penjelasan tentang hubungan antara variabel yang diterima. Itu jadi pendekatan kuantitatif itu bersifat deduktif. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bisa dilihat dari beberapa aspeknya. Dari aspek lain yang untuk dapat memahami pendekatan kualitatif dalam riset sosial, ditinjau dari tujuannya. Dari tujuan dulu ya, aspek tujuannya itu pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Maksud saya kuali, lebih mendalam, untuk mengembangkan teori dan untuk mendeskriptifkan realitas serta kompleksitasnya fenomena yang diteliti. Terus ditinjau dari aspek teknik pengumpulan datanya. Pendekatan kualitatif umumnya mengadopsi teknik observasi partisipatoris atau terjun langsung atau mengikut sertakan si peneliti itu dalam lingkungan peneliti yang akan dia teliti. Itu observasi partisipatoris ya. Dan wawancara mendalam. Instrumen penelitian yang digunakan juga menyesuaikan. Biasanya berupa buku catatan atau catatan kegiatannya itu atau disebut field note gitu ya. Terus alat rekam dan kapasitas peneliti itu sendiri untuk melakukan interpretasi. Analisis data penelitian mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya bersifat induktif. Nah, kalau kualitatif itu pada umumnya bersifat induktif atau kombinasi dari keduanya, dari induktif maupun deduktif. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran yang besar. Terus dengan kata lain, data yang berupa serpihan dirangkai, data yang berupa yang kecil itu dirangkai sedetail mungkin dan dikembangkan lagi untuk menghasilkan gambaran besar yang menjadi simpulan. Proses induktif ini memungkinkan munculnya teori baru dalam penelitian. Jadi penelitian kualitatif ini bersifat atau pendekatannya induktif, dari menarik kesimpulannya induktif. Bisa induktif, bisa keduanya, deduktif dan induktif. Nah, selanjutnya dari perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, perbedaannya bisa dilihat dari tadi udah saya jelaskan, dari pendekatannya, dari tujuannya, dari teknik analisis datanya, teknik pengambilan datanya itu berupa apa gitu dalam kuantitatif dan kualitatif. Dalam kuantitatif itu kan biasanya teknik analisis datanya itu atau teknik pengumpulan datanya itu berupa angket atau kuesioner gitu ya. Kalau misalnya kualitatif itu wawancara mendalam, terus catatan lapangan, observasi partisipasi gitu kan. Si penelitinya itu langsung mengobservasi di lapangan. Terus dari sifat realitasnya, perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif yaitu dari kuantitatif segi sifat realitasnya tunggal, diklasifikasi, konkret, teramati dan terukur. Kalau dari metode kualitnya, penelitian kualitatifnya itu ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Terus dilihat dari hubungan peneliti dengan diteliti. Kalau yang kuantitatif itu independen supaya terbangun objektivitasnya. Kalau kuali itu interaktif dengan sumber data supaya memperoleh maknanya, yaitu teknik pengumpulan data. Nah, arti dari teknik pengumpulan data ini adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data ini dalam sebuah penelitian tergantung pada jenis penelitiannya itu, baik penelitian kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D, PAR, itu jenis pengumpulan datanya itu pasti ada yang sama tapi ada juga yang berbeda-beda. Jenis penelitian ini, teknik pengumpulan data ini ada kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Nanti saya jelaskan satu persatu.
Baik, yang pertama itu teknik pengumpulan data. Pertama kuesioner. Kuesioner itu adalah jenis pengumpulan data yang memberikan pertanyaan yang tertulis kepada si responden. Kuesioner ini terbagi menjadi 3, kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner terbuka yaitu di mana pertanyaan dan jawabannya itu sudah ada. Pertanyaan jawabannya sudah ada, sudah disediakan oleh si peneliti. Kalau kuesioner tertutup yaitu kuesioner di mana pertanyaannya sudah ada dan jawabannya diisi oleh si penelitinya itu, jadi tidak ada jawabannya. Terus kalau kuesioner terbuka dan tertutup itu gabungan antara kuesioner terbuka, kalau kuesioner campuran itu gabungan antara kuesioner terbuka dan tertutup. Dan yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi itu adalah teknik pengumpulan data atau informasi yang dimana si peneliti itu mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah resmi atau yang sudah terrehabilitas gitu dari yang diteliti itu, baik dari sekolah, baik dari masyarakatnya gitu. Sekolah contohnya itu kayak misalnya dokumen-dokumen data-data mahasiswa, prestasi dan data-data daftar si siswa tersebut gitu kan. Itu dokumentasi. Dokumentasi itu bisa berupa foto atau dokumen-dokumen yang ada di yang diteliti atau objek penelitiannya itu diteliti. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang berbentuk wawancara. Nah, wawancara ini diambil dari buku Sosiologi tahun 2012 karya Richard T. Stever. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden baik secara langsung maupun lewat alat komunikasi, baik telepon gitu kan. Bisa lewat telepon, ditelepon si narasumbernya tersebut. Nah, jenis wawancara di sini ada 4. Yang pertama itu wawancara terstruktur, yang kedua wawancara tidak terstruktur, yang ketiga wawancara gabungan antara terstruktur dan tidak terstruktur, dan yang keempat wawancara semi terstruktur. Nah, wawancara terstruktur ini adalah di mana si peneliti ini sudah mempersiapkan pertanyaannya yang dilakukan secara langsung berpatokan pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh si peneliti. Jadi pertanyaan itu sudah dibuat sesuai dengan pedomannya agar tidak keluar dari apa yang akan ditanyakan. Sedangkan jenis wawancara yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini yang dilakukan tanpa berpatokan pada pedoman. Jadi secara langsung aja, tidak membuat pertanyaannya lagi, tidak menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Terus yang ketiga yaitu wawancara kombinasi antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Terus yang keempat adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur ini adalah yang bersifat luas dan si peneliti ini sudah menyusun pedoman wawancara agar tidak keluar dari topik yang akan dibahas. Dan jenis wawancara semi terstruktur ini adalah di mana si respondennya itu agar menjawabnya tidak singkat gitu. Si peneliti harus pintar-pintar untuk menyusun pertanyaannya itu. Terus yang selanjutnya yaitu teknik observasi, teknik pengumpulan data observasi. Nah, observasi ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperhatikan objek penelitian secara seksama. Tujuan dilakukan observasi adalah untuk mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Baik, observasi ini di sini ada 2 jenis, observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi. Nah, observasi partisipasi adalah dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung dengan objek peneliti. Baik, observasi ini di sini ada 2 jenis, observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi. Nah, observasi partisipasi adalah dilakukan dengan cara berinteraksi secara langsung dengan objek peneliti. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan dalam video yang sudah teman-teman saksikan. Kurang lebih